Dengan sisa uang yang 3 juta itu saya belikan kambing. Kalau Babon punya anak itu dipelihara 5-6 bulan induknya udah beranak gitu. Akhirnya yakin bahwa kambing ini menjanjikan, saya harus jadi gitu. Akhirnya saya beli kambing, tak tukerin, tidak secara sistem dijual, tak tuker, kadang-kadang 1 dapat 2, kadang-kadang saya harus nambah uang 200. Alhamdulillah dalam waktu 2 tahun saya itu sudah punya kambing 33 ekor. Hidup itu bukan dipikir, hidup itu dijalankan. Kalau sampean berpikir, maka sampean akan jadi pusing. Oke, terima kasih teman-teman semua, para suhu semuanya. Kenalkan, nama saya Heri Santoso. Saya ex karyawan PT Wahyuni Mandira, jadi mantan karyawan yang di PHK tahun 2017. Saya tinggal di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Gebang, Lampung Timur. Sebenarnya saya begitu pulang, jadi pulang orang-orang PHK ini kan masih motivasinya masih tinggi bahwa saya akan ABCD nanti di rumah, mau buat ABCD di rumah. Ternyata nol besar, terlalu banyak mimpi, tidurnya kurang. Seperti itu. Jadi banyak mimpi, tidurnya kurang. Ini bisa dialami bagi orang-orang yang ex atau teman-teman yang masih muda-muda ini. Jadi semoga dengan adanya saya ngomong bukan berarti saya menggurui, tapi berusaha untuk membagi pengalaman. Membagi pengalaman saya bahwa hidup ini harus kita jalankan. Hidup ini harus berjalan, bukan diimpikan. Hidup ini harus dilaksanakan, bukan diangan-angan. Itu. Makanya begitu saya pulang, saya termotivasi dengan satu usaha yang kelihatannya sangat menjanjikan. Waktu awal itu saya berusaha ikan lele. Ternyata impian saya tidak seindah yang kita bayangkan. Akhirnya ikan lele kita tutup, bangkrut saya di ikan lele. Uang 10 juta. Ya kalau beli kambing, kata istri saya, banyak kambing sampai udah. Itu cerita istri saya seperti itu. Akhirnya begitu tingkat cerita lele kita nggak berhasil, pindah saya ke jamur sawit. Jamur sawit, buat kandang dan sebagainya, belajar buat kandang, semuanya gitu. Jadi jangka dengan motivasi memang sangat menjanjikan. Jamur sawit ini sangat menjanjikan. Cuma jamur sawit bukan usahanya orang-orang yang modalnya tipis. Jadi harus dimodali sendiri dengan tenaga sendiri, itu bukan. Jamur sawit adalah orang-orang yang harus mampu menyuruh orang lain karena sangat berat. Jamur sawit secara bisnis sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan, cuma karena memang di jamur sawit saya sendiri, di Sumberagung sendiri, no partner, tidak ada partner sama sekali. Dari teman-teman harus ada partner. 50 kilo aja sudah didatangin ke sini. Nah sementara jamur sawit untuk satu kapasitas 1 truk 6 ton itu produk perharinya cuma 40 kilo. Ke kambing ini bahasa mudahnya kayaknya orang sudah mati akal, bahkan lebih dari itu, putus asa. Kata istri saya itu, bapak iso ngarit ora, melihat saya melihat, karena terus terang sampai saya pulang dari merantau itu nggak seperti ini. Sekarang sudah bagus kulitnya, ada hitam, ada putih, ini udah banyak warna ini. Putih semua sampai gigi-giginya, sehingga orang itu nggak percaya sama saya. Aku ini dari kecil sudah seperti itu. Ngarit atau apa itu susah, itu sudah. Kalau cuma ngarit kecil tadi. Akhirnya apa? Dengan sisa uang yang 3 juta itu saya belikan kambing. Uang 3 juta itu kan
sisa dari tabungan saya selama 2 tahun saya jadi tambak. Dia sisa, sudah ada hasil dari tambak, uangnya kita buat main-main, kata istri. Itu aja dikasih tahu istri saya, ya ATM-mu sudah tinggal 3.500.000, kata mendekati habis. Seperti itu. Makanya terus akhirnya sama istri saya dibelikan kambing. Waktu itu kalau nggak salah dapat kambing kecil-kecil kayak gini. Dapat 7 ekor. 7 ekor. Saat perjalannya waktu ternyata salah. Harus nyari yang sudah punya anak, babon punya anak. Secara bisnis memang, secara perhitungan memang betul. Kalau babon punya anak itu dipelihara 5-6 bulan, induknya udah beranak. Anaknya dijual juga sudah laku. Itu kalau secara orang mau sudah berpikir harus berekonomi. Akhirnya saya niat beli kambing. Orang nanya ke saya mau breeding beternak atau mau istilah lain-lain lah. Saya memang belum kenal istilah ini. Akhirnya saya mau jadi peternak. Bukan breeding, bukan apa. Karena berangkat dari uang 3.500.000. Sama sekali. Jadi mau A, mau B itu belum tahu sama sekali. Akhirnya dengan sejalan waktu, saya dengan tanggungan saya harus jadi. Gitu. Akhirnya yakin bahwa kambing ini menjanjikan, saya harus jadi. Gitu. Akhirnya saya beli kambing, tak tukerin, tidak secara sistem dijual, tak tuker-tuker. Tuker, kadang-kadang 1 dapat 2, kadang-kadang saya harus nambah uang 200. Jual yang besar dituker, bukan dijual, dituker. Tukar tambah. Jadi laki-laki harus pulang bawa perempuan, bukan bawa laki-laki, bawa perempuan. Alhamdulillah. Dalam waktu 2 tahun, saya itu sudah punya kambing 33 ekor, 2 tahun. Ya memang makanya saya harus jadi besar. Kata teman saya yang sekarang bisnis bebek itu, jangan kamu jadi peternak, kamu harus jadi pengusahanya. Pengusaha bukan. Kalau masih jadi peternak masih kelas 2, pengusahanya. Makanya kemarin saya sempat, kalau hari ini saya peternaknya, besok saya pedagangnya. Kepada teman-teman yang lain, saya di kampung ini kan datang baru, masih 6 tahun saya di rumah ini, ngelihat semuanya serba di sambian, sambian, semuanya disambi, sampingan betul. Jadi berangkat dari usaha sampingan, kita buat usaha ini bisa menjanji, sampingan jadi menjanjikan. Itu karena memang secara ilmu, secara pengalaman yang saya dapat, harus ada yang nomor 1. Semuanya harus ada yang dinomorsatukan, baik di keluarga maupun di usaha. Karena apa? Kalau nggak ada yang nomor 1, tidak ada yang menopang sampean saat yang satu ini lemah. Seperti itu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah, tinggal saya berjuang untuk menemukan titik jenis yang mau saya kelola yang sebenarnya untuk jadi usaha. Sebenarnya kalau orang mantan ini, terus terang, yang pertama, terus terang saya punya prinsip, tapi kalau sampean jalankan, karena sampean berjalan akan ketemu siapa saja di samping kiri kanan, bahkan di depan sampean. Dari situlah saya hidup di kampung, dengan berjalan. Kalau memang saya baru, saya harus berjalan pelan. Jangan berlari, jatuh. Pelan, berjalan pelan, pelan-pelan sambil apa? Kalau kerennya orang zaman sekarang, sambil berjalan minum air, biar nggak haus. Tuh, nanya orang kiri kanan, Akhirnya apa? Otak ini bukan pusing, tapi malah sawanang gitu. Kita dapat sebuah pengalaman, walaupun kadang-kadang pengalaman ini bukan sesuatu yang terbaik, tapi motivasi untuk saya, bahwa inilah perjalanan. Kalau orang lain menilai saya putus asa karena usaha lain mungkin nggak bisa, tapi
inilah usaha akhir yang memang harus saya jadikan besar. Karena saya yakin, kalau saya putus asa, kira-kira apa yang harus saya pikirkan. Tapi kalau saya yakin bahwa kambing inilah jalan terakhir, bisa dikatakan jalan terakhir, yang harus saya buat besar, kambing. Dengan mimpi saya harus jadi pengusaha ini. Jadi kambing ini. Makanya kata teman-teman yang biasanya sampingan, ayo sampingan ini jadi usaha utama kita. Karena apa? Hidup di dunia modern itu modalnya harus besar, uangnya harus gede. Orang nggak punya itu nggak enak. Tuh sudah bahasa itu dipegang. Nah sekarang sampean mimpi yang namanya nggak punya itu jadi enak gimana? Kita nikmati, kita berjalan pelan, yang ada kita kelola. Karena kalau kita ambil jalan pintas, kita juga nggak bakal bisa nutup jalan ini. Contoh kecil kita A, B, C, D, seperti orang-orang luaran yang istilahnya backingnya udah ada, enggak. Yang ada aja, sistem tuker itu sistem yang terbaik untuk saudara-saudara kita atau saya sendiri. Bagi orang-orang yang punya keterbatasan itu, modal ini kita tukerin. Karena apa? Kalau yang laki-laki satu mesti dapat babon satu. Positifnya, kecil aja dapat satu. Yang jelas harus satu kita kelola benar-benar keuangan kita. Kita harus bisa membedakan, bisa memilah-milah mana yang butuh, mana yang perlu. Gitu. Karena itu di zaman sekarang, dengan sistem sekarang, kalau kita nggak selektif terhadap itu, mau dikasih berapapun habis. Makanya kita kelola yang ada, sisanya berapa itu yang kita nikmati. Bukan hasilnya berapa, tapi sisanya berapa yang kita nikmati. Karena kambing ini bukan dari berapa jumlah saat kita mau mulai berternak, bukan berapa jumlah kambing yang harus saya kelola baru keluar duitnya, bukan, tidak. Kambing itu begitu sampai pegang kambing dan punya ilmu tahu pasar, saya sudah bisa sampai sudah dapat uang. Ini 600. Ya, kita. Nah, sekarang sudah lumayan. Seperti itu sambil menyelam minum air. Jadi ada kita kelola pelan-pelan, benar-benar pelan. Apalagi terus terang bagi saya pribadi, saya sudah nggak nanggung anak sekolah. Nyaman, mau kita berbuat apa aja nyaman karena nggak ada tuntutan bulanan. Tapi bagi teman-teman yang masih muda-muda, masih apa itu harus bisa membedakan mana yang perlu dan mana yang butuh. Karena kambing terus terang secara ekonomi sangat mudah, sangat menjanjikan. Perawatannya juga sangat murah, modalnya juga sangat murah. Kita juga kalau kita cuma masih di bawah 30 itu kita masih kuat modal tenaga sendiri. Kayak hari ini saya ngarit seharian makan rumput, tapi tak siapin, tetap kita harus buat lumbung pakan karena manusiawi.